Ini adalah kerangka yang tersisa dari peradaban prasejarah. Tanpa sadar ditemukan oleh Father lagi. Dia melemparkan handuk yang dicelupkan ke dalam elektrolit ke kerangka. Sisa-sisa jutaan tahun yang lalu telah dibangkitkan. Buah di kepala kerangka sejenak. Terhisap kering dan jatuh. Setelah menemukan anomali, Father mengambil elektrolit di telinganya. Tuangkan semuanya pada kerangka itu. Dengan kontak, kerangka mulai pulih ke bentuk aslinya. Filamen emas secara bertahap menutupi seluruh tubuh. Di bawah pengaruh cairan lain. Di wajah, lapisan kulit muda secara bertahap tumbuh. Father bersiap. Keluarkan kulit muda untuk belajar. Kemudian arus listrik tiba-tiba bergerak melalui kulit. Bola di otak juga mulai bersinar. Tapi fenomena ini hanya berlangsung beberapa menit. Lalu menghilang tanpa jejak. Fat tahu alasannya karena cairan ini tidak cukup. Dia memutuskan untuk mencuri lebih banyak baterai elektrolit. Untuk mengaktifkan kerangka. Ketika melihat orang-orang di kota dengan banyak bahan rumit, Fat masih menyerah mencuri elektrolit. Untuk mengaktifkan kerangka lainnya, dia mengambil tas. Gunakan kartu dari zaman kuno untuk transaksi. Tapi pemilik kios memandang rendah barang-barangnya. Pemilik kios hanya memiliki satu permintaan. Selama Fat bisa mengalahkan robot yang mereka buat, maka dia dapat mengambil elektrolit sesuka hati. Terakhir kali Fat dipukuli hampir mati oleh Caleb. Tubuhnya belum pulih. Di seberang robot kidal adalah gergaji listrik. Tangan kanan adalah granat. Fat tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Perang baru saja dimulai. Robot segera mengambil pistol terus menembak. Menghadapi robot yang sangat teknis tanpa IQ, Fat harus menggunakan perisai besinya untuk saat ini. Menunggu waktu yang tepat akan memberikan pukulan fatal. Tapi tak terduga, Fat baru saja menyerang balik. Robot tidak terluka. Sebaliknya, tinju Fat cacat. Robot mengambil kesempatan. Selalu gunakan gergaji listrik. Fat dapat menghindarinya tepat waktu, sehingga gergaji listrik tersangkut di kandang. Kemudian dia mengambil sebatang besi dan menikam robot di leher. Menyebabkannya tiba-tiba menerima pukulan fatal. Fat mengambil kesempatan untuk menangani tumpukan besi itu. Setelah mendapatkan elektrolit, mereka segera pulang. Fat tidak bisa menunggu segera. Tuangkan semua elektrolit pada kerangka. Kemudian mereka menunggu transformasi terjadi. Tapi hasilnya mengecewakan Fat. Kerangka pada dasarnya tidak berubah. Mereka tidak berdaya sehingga mereka harus pergi dulu. Tapi beberapa detik kemudian, bocah itu tiba-tiba terkena malaria. Bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia memiliki banyak jerawat di tubuhnya. Pria di sebelahnya juga kehilangan nyawanya karena itu. Ketika Caleb melihat tikus mati, dia mengerti. Semua karena guild tak bertuhan. Tooste. Ini menularkan wabah ke dalam tubuh tikus. Tapi Paul tidak tahu situasinya. Jadi bawa tikus kemari. Dan menyebabkan tragedi tragis. Semua orang lari. Selama tikus itu hidup, maka itu akan menginfeksi makhluk-makhluk itu. Caleb memeluk Paul di luar. Harapan melalui kepercayaan pada Dewa Matahari. Untuk menetralisir penyakit pada tubuh anak laki-laki. Jangan khawatir. Percaya bahwa Thor akan memberikan cahaya suci. Untuk menyelesaikannya. Kata-kata baru saja berakhir. Penyakit ini menyebar dengan cepat. Seluruh tubuh Paul ditutupi dengan jerawat. Kempion patah hati melihat Paul sakit. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Paul adalah ibu. Dalam perjalanan kembali ke tank, Kempion telah memutuskan untuk meninggalkan tim yang selalu dia yakini. Pergi ke kapal perang Toste. Temukan ibu untuk menyelamatkan Paul. Baru saja tiba di pantai Kempion dan menemukan sesuatu di laut.
Tanpa diduga berbalik. Dipukul oleh seorang gadis kecil untuk mengukur tanah. Gadis yang awalnya bermaksud membawa Kempion kembali ke takdirnya. Tapi tiba-tiba. Lalu tiba-tiba monster humanoid muncul. Seret kaki gadis itu ke dalam air. Menghadapi gadis yang akan menyakiti, Kempion masih memutuskan untuk membantu. Mengalami segala macam bahaya, Kempion akhirnya membawa ibu kembali. Tapi Paulus berubah menjadi batu hidup. Ibu awalnya bermaksud membawa Paul kembali ke kapal untuk perawatan. Tetapi ketika musuh melihat satu sama lain, semua orang menjadi kesal. Tanpa mengucapkan dua kata, mereka bergegas berkelahi. Caleb berkat efek mata kematian. Dipukuli Mother yang tidak bisa menahan. Saat Caleb mencoba memelintir kepala Mother, kemudian Kempion dengan cepat menyelamatkannya. Mother mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Caleb. Pada saat itu, Mother baru tahu mata roh mati yang ada di dalam Caleb. Kekuatannya tidak datang dari dewa manapun. Dia hanya seorang pencuri. Kekuatan saya. Sekarang saya menginginkannya kembali. Kemudian Mother memakainya kembali. Mata kematian yang sudah lama hilang. Lalu, Mother karena ingin menyelamatkan Paul, jadi membunuh semua ateis Tostes. Kerangka misterius ini juga berusia lebih dari 1 juta tahun. Karena mengisap elektrolit Fat, jadi dihidupkan kembali secara ajaib. Tapi barusan, ketika Fat menuangkan semua elektrolit ke kerangka, kemudian tidak bergerak sama sekali. Fat sangat kecewa jadi dia pergi. Mereka baru saja keluar. Kerangka dengan cepat menyerap semua elektrolit. Ketika Fat kembali, kemudian kerangka di atas meja terbang tanpa sayap. Dan meja besi lainnya telah dicairkan. Bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui robot yang dibangkitkan. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kisi-kisi besi di atap rumah seperti dihancurkan oleh sesuatu yang beratnya 1 ton. Tiba-tiba di luar pintu terdengar suara aneh. Istri. Apakah ini kamu? Fat bingung memikirkan istrinya telah kembali. Harus langsung mendorong pintu keluar. Tapi dia terpana dengan pemandangan yang terjadi di depan matanya. Robot yang dibangkitkan melayang di udara. Cahaya bersinar di mana-mana. Fat juga pingsan saat cahayanya terlalu terang. Pada saat yang sama, ibu membawa Paul kembali ke kapal induk untuk perawatan. Toste superkomputer mana? Bukan hanya mereka tidak memberikan penawarnya. Dia juga memerintahkan para prajurit untuk menembak dan membunuh Mother. Peluru ditembakkan ke Mother. Ini seperti menembaki besi. Dia menemukan matanya lagi. Hasil tidak perlu dipikirkan untuk mengetahuinya. Selanjutnya adalah pembunuhan Mother sendiri. Mundur. Lari. Di bawah kekuatan luar biasa Mother, tangki telah berubah menjadi debu. Para prajurit di sepanjang jalan harus melarikan diri ke kapal induk. Mother ingin cepat menyelamatkan anaknya. Jadi berikan pesan terakhir. Buka pintu kapal atau saya akan menghancurkan kapal. Mother telah memulihkan kekuatan sucinya. Bahkan superkomputer tidak berani menolak. Menyerah adalah satu-satunya pilihan. Ini akan melepaskan penghalang. Mengetahui waktu telah berlalu, Tostes harus memerintahkan pintu kapal terbuka. Mother dengan lancar memasuki kapal. Dia mempercayakan Paul untuk perawatan Sue. Lalu dia pergi ke Tostes untuk mendapatkan penawarnya. Ternyata itu berencana untuk mengorbankan 3 anak sejak awal. Untuk mendapatkan kemenangan akhir. Ibu yang ingin menyelamatkan putranya mengancam Tostes. Minta dia untuk memastikan dia tidak menyakiti anak-anaknya. Jika tidak, mereka akan menghancurkannya secara paksa. Komputer adalah komputer. Itu tidak setuju dengan kondisi yang diberikan Mother.
Mother berlutut seperti orang gila. Meniup semburan udara yang kuat. Dasar besi tebal meter. Langsung dicairkan, membuat lubang besar. Mother sangat erat menutup semua tombol. Tostes juga berhenti beroperasi sejak itu. Itu berubah menjadi memo yang tidak berguna pada akhirnya. Dan sisi lainnya, Fat pingsan karena cahaya. Juga perlahan pulih dengan cara yang sangat mendebarkan. Semuanya berubah di depan mata, membuat Fat tercengang. Lagi pula, di mana tempat ini? Ini adalah awal dari sebuah planet baru.